seorang pria, Oten, menguji keilmuan Ustadz Yusuf dan mengklaim bahwa kaum Nasrani adalah orang Kristen dan berasumsi sesuai pemikirannya sendiri. Klaim itu pun dipatahkan oleh Ustadz Yusuf bahwa kaum Nasrani dan Kristen itu berbeda. Kaum Nasrani adalah keturunan Bani Yakub. Dari diskusi berikut ini, semoga kita dapat belajar dengan cerdas dalam menyikapi sebuah pernyataan, dan kita dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu berbicara tentang karena apa? Saya kasih klarifikasi dulu kenapa saya sering lupa dengan Kristen ini. Karena apa? Jawabannya muter semua masalahnya. Gak ada yang benar gitu. Saya mau tanya jadi sesuatu, boleh nggak? Boleh. Tetapi kita bahas dulu tentang ini. Soalnya saya naik juga karena akan membahas tentang yang ini, tentang Nasrani. Begitu, tentang Paulus memberitakan Injil di tanah Arab. Kan begitu. Harus clear. Kalau sesuatu itu disampaikan, itu harus clear. Begitu. Kalau mau dibahas, harus kasih clear. Jangan loncat sana sini supaya orang tidak bingung. Menarik kesimpulan yang benar. Kan begitu. Oke. Jadi di tanah Arab. Nasrani menurutmu? Rasul, iya, Nasrani itu kan itu yang disebut apa? Yesus dari Nazaret. Ya. Itulah istilah untuk menyebut pengikut Yesus yang secara umum, Yesus dari Nazaret. Coba kau googlein dulu. Googlein, nanti kau belajar. Google, gurunya Google. Iya. Kan itu data. Guru kau itu data sejarah. Itu data sejarah. Iya. Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret secara umum merujuk pada orang yang beragama Kristen atau disebut penganut ajaran Kristus. Enggak, itu data sejarah. Google, dan kamu lebih pintar dari Google. Kayaknya Google lebih pintar daripada Google Anda. Itu robot, lebih pintar saya daripada robot. Iya. Karena disebut istilah untuk menyebut pengikut Yesus. Yesus dari Nazaret. Coba baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 45. Bisa enggak Anda baca Yohanes 1 ayat 45? Ya, saya baca. Yohanes 1 nomor 45 enggak pakai bahasa Arab, mereka. Ini kan berbicara tentang kekristenan. Ini kan berbicara tentang Kristen. Saya tidak berbicara tentang agama Islam di sini. Sejak kapan Kristen ada di Arab? Itulah yang dikatakan, dijelaskan dalam Kisah Rasul pasal 2, ya. Coba dengar ya. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11, di situ ada orang Arab. Ya. Mereka datang ke sana untuk mendengarkan pemberitaan Injil, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Simon Petrus. Ya, Simon Petrus. Nah, itu. Coba baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Ada orang Arab di situ. Berbagai-bagai bangsa ada datang ke situ pada hari Pentakosta. Lalu di dalam Galatia pasal 1 ayat 17 itu Rasul Paulus ke tanah Arab untuk memberitakan Injil, bukan jual cinglot. Ya. Arti rasul itu adalah diutus. Ya, pengutusan. Ya, itu arti rasul. Diutus. Nabi itu penyambung lidah Allah atau penyampai pesan Allah. Kalau rasul adalah yang diutus untuk memberitakan kabar baik di Galatia pasal 1. Saya mau tanya dulu, Nasrani itu apa menurutmu? Iya, yang disebut dari Nazaret, Yesus dari Nazaret, pengikut Kristus juga. Berarti bukan yang di Al-Qur'an ya, teman-teman ya. Ini tidak berbicara tentang Al-Qur'an. Ini berarti ya. Berarti bukan Kristen yang ada di tanah Arab berarti. Kalau Nasrani disebut pengikut Yesus dari Nazaret. Kristen mana lagi gitu? Galatia pasal 1 ayat 17 dikatakan begini ya. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Jadi di situ dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 11 ya, sebab aku menegaskan kepada kamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Di sini kan dia memberitakan Injil, kabar baik ke tanah Arab. Kenapa Anda bilang tidak? Dia tidak membawa Kristen di tanah Arab. Jadi di mana datanya? Di mana data? Di mana dikatakan ketika Paulus membawa ajaran, membawa Injil ke Arab itu disebut Nasrani, itu di mana? Kan sudah dibilang Nasrani itu julukan yang dikatakan kepada Yesus
Yesus dari Nazaret, anak dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Bukan. Mengerti nggak? Bukan. Nasrani itu sekte, kawan. Iya. Iya. Itu. Ya justru itu saya bilang. Coba baca dulu dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita kan ini berbicara tentang kekristenan atau berbicara tentang... makanya saya heran tentang... kalau kata kamu Paulus ke Arab, sejak kapan Paulus membawa Injil ke Arab disebut Nasrani? Tunggu, saya baca dulu ya. Yohanes 1 ayat 45 ya, dikatakan, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, yaitu kami telah menemukan dia, ditujukan kepada Yesus, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Itu data ya. Lalu di mana kita melihat bahwa Rasul Paulus memberitakan Injil, yaitu di dalam Galatia pasal 1 ke tanah Arab, di dalam Galatia pasal 1 ayat 17. Di Galatia, tunggu ya, saya lihat. Galatia pasal 1 ayat 17. Pakai Alkitab elektronik supaya lebih cepat. Galatia pasal 1 ayat 17. Ya, dikatakan itu. Ya, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Dia berangkat ke tanah Arab bukan ada jual-jual seperti yang diklaim oleh Ustadz, jual cinglot, bisa saja buat jual-jual lain, kan begitu? Yang seperti dulu dibahas kan? Ya, dia tentu di sini dia datang ke tanah Arab untuk pemberitaan Injil, kabar baik itu. Iya, mana disebut Nasrani di situ? Justru Anda harus mengerti. Kan saya sudah bilang. Loh. Kan begini maksud Anda kan berbicara di mana Rasul yang kau baca tadi kan itu satu kali pun kamu tidak ada tidak ada menjelaskan tentang masalah Nasrani gitu. Nasrani itu begini, apa? Anda kan berkata bahwa Rasul Paulus tidak membawa Injil di tanah Arab, kan begitu? Apanya? Nggak ada kayak gitu saya, makanya dengerin. Yang saya tanya kepadamu, Paulus membawa Injil ke tanah Arab, lalu pengikutnya disebut Nasrani, itu mana datanya? Kan saya sudah bilang. Kok tadi saya sudah bilang di dalam Yohanes 1 ayat 45 itu kan kata Nasrani itu kan berasal dari Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Gak paham lah. Kan saya sudah baca datanya Yohanes 1 ayat 45. Aduh, ngaco rupanya ya teman-teman. Sedikit lagi. Inilah ya. Makanya saya bilang nggak ada Kristen itu di tanah Arab itu nggak pernah ada Kristen di tanah Arab. Yang ada cuma Nasrani. Sudah saya bilang Nasrani itu keturunan Bani Yakub. Mereka adalah ahli kitab gitu. Saya sudah bilang kepada Anda kan. Kita ini berbicara tentang penginjilan, pemberita Injil menjadi orang Kristen di tanah Arab. Kan sudah di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11 orang Arab. Ada nggak di situ disebut Nasrani? Kan namanya orang Kristen atau Nasrani itu kan ditujukan hal yang sama. Rupanya. Ya, penganut ajaran udah dibilang. Udah dibilang ya asumsimu rupanya. Paulus ke Arab lalu pengikutnya disebut Nasrani gitu. Mana datanya yang kayak gitu? Kan Yesus kan disebut Nasrani dikatakan Yesus ada Yusuf orang Nazaret. Yaitu Nasrani. Itu julukan dari situ. Coba Anda dulu, itulah saya bilang. Anda cek bingung kan? Bingung kan? Ya enggak dicek kan saya sudah bilang dicek dulu. Data di dalam data yang secara ditulis oleh bukan ditulis maksudnya dari Google tadi, coba dicek dulu. Ya iyalah, Anda dari Google itu masalahnya gitu. Kan masalahnya kan Google yang kasih tahu Anda. Iya. Makanya saya tanya kata kami tahu. Baik, bentar. Saya tanya samamu dulu. Supaya jadi Anda cross check. Saya mau tanya samamu dulu. Nasrani itu berasal dari bahasa apa sih? Kau cross check saja. Saya bilang kan cross check. Bentar, saya tanya kau. Nasrani itu berasal dari bahasa apa?
Bahasa Aramaik? Aramaik. Bukan Aramaik, bukan Yunani. Sorry. Yunani. Jauh pula. Aduh, udah serari Yunani. Dari Aduh.